warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat kawan. Selamat menjalankan aktivitas kalian di hari yang penuh berkah ini. Semoga di hari ini dan di hari-hari berikutnya keberkahan tetap dicurahkan oleh Allah kepada kita semua. Tetap diberikan kesehatan, kemampuan untuk menjalankan segala aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari Jumat ini kawan, saya tidak akan melanjutkan untuk mengulas game requestan kalian. Maaf, ada beberapa requestan sementara saya pending terlebih dahulu. Tadi saya cari-cari juga game-game di database kawan. Saya menemukan game yang cukup bagus. Dan kebetulan juga game ini terjadi kemarin lusa kawan, di kejuaraan nasional Inggris Raya 2024, British Chess Championship 2024. Nah, kejuaraan ini sudah masuk ke babak ke-6 kawan. Sampai babak ke-6 ini pimpinan kejuaraan ini adalah Gwen Jones, ya Grandmaster Senior kawan, diikuti pemain-pemain yang lain. Nah, game yang akan kita ulas dari British Chess Championship ini dari permainannya David Howell. Mungkin kalian tahu atau kenal, familiar dengan David Howell kawan. Ya, dia adalah komentator catur sekaligus pemain yang masih aktif kawan. Mempunyai Elo 2675 di kelas standarnya. Untuk Elo Rapidnya 2612 dan Elo Blitznya 2567. Dan menempati ranking ke-52 dunia saat ini. Ya, kalian pasti sering melihat David Howell dengan ciri khas pakai kacamata saat menjadi komentator di Champion Chess Tour ataupun event-event online lainnya. Ya, inilah kawan, David Howell, pemain asal Inggris. Nah, permainan dari David Howell ini saya pilih pada game keempat kawan, menghadapi seorang International Master, Shreyas Royal. Nah, kenapa saya pilih game ini kawan? Temanya sangat bagus dan permainan endgame-nya juga ciamik kawan. Apa temanya? Temanya adalah pembukaan Italia dengan variasi Giojo Piano. Setelah pion C3 kawan, kemudian kuda F6. Nah, biasanya kalau kita ingin bermain santai, terus membentuk bangunan yang solid, ya cukup dengan pion D3 saja. Apakah dengan pion D6, pion A6 akan dilanjutkan oleh hitam kawan. Tapi di sini temanya cukup menarik apabila kalian ingin bermain agresif. Nah, silakan kalian perhatikan betul langkah-langkah yang akan dimainkan oleh David Howell. Bisa jadi bahan referensi kalian kalau ingin bermain agresif langsung dengan pion D4 kawan. Ini adalah Greco Gambit atau serangan pusat dari putih pembukaan Italia variasi Giojo Piano, korbankan pion E4 kawan. Ya, seperti biasa, pion E pukul pion D4. Ada dua pilihan di posisi ini. Apakah kalian melanjutkan ambil kembali dengan pion C atau dorong pion E5? David Howell memilih dengan pion E5 ini. Nah, di sini kalau kalian melanjutkan langkah utamanya kawan, ini langkah utamanya untuk ambil pion dengan pion C pukul pion D4. Nah, gajah tentu melakukan skak untuk mendapatkan pion yang di sini. Kebanyakan blokade dengan gajah kawan di sini. Ini yang paling aman, ataupun dengan kuda ke sini juga. Ya, kalau kuda ke sini, kuda bisa mendapatkan pion yang di sini. Kalian bisa bermain dengan pion D5 ataupun rokade kawan. Yang kuat ya dengan pion D5 saja. Nah, kuda pukul kuda, ambil balik oleh gajah. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh menteri, kuda ke E7. Oke, sampai di sini kawan. Nah, ada juga yang seperti ini. Setelah pion pukul pion, gajah skak. Ini yang paling banyak blokade dengan gajah langsung menantang pertukaran. Yang paling banyak langsung ambil kawan, skak. Kalau kalian ambil pion yang di sini yang akan didahului oleh putih dengan gajah pukul gajah B4. Ambil balik oleh kuda, nah gajah ini akan diluncurkan, ambil pion F7 skak. Cukup liar kawan permainan center attack ini dengan variasi Greco Gambit. Ambil oleh raja, menteri keluar skak. Raja bergeser ke ruang gelap kawan. Ambil kuda skak, blokade oleh menteri, pertukaran menteri, ambil oleh raja, putih rokada dan persiapan serangan di pusat di sini. Nah, benteng E8. Oke, apakah kalian sudah hafal jalur dengan pion C pukul pion D4 kembali? David Howell memilih pilihan kedua dengan pion E5 dan tentu balasannya adalah pion D5, gajah B5, pin kuda. Kalau kalian di sini memilih untuk ambil materi melakukan pertukaran pion ambil kuda F6, pion D ambil gajah C4 kawan. Nanti diikuti pion didorong maju kalau tidak diambil kembali. Dan mungkin kalian ambil pion di sini untuk mendapatkan benteng. Memang terlihat raja tidak mungkin bisa rokade pendek lagi. Tapi coba lihat ke depannya nanti kawan. Benteng ini akan mendukung serangan di sisi raja. Ya, tentu pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, kuda ambil balik. Kemudian rokade amankan raja.
Nah, kalian ikuti menteri keluar ke petak F6 kah, atau gajah E6, menteri keluar, rokade panjang, atau mungkin benteng ambil pion G7 terlebih dahulu. Yang kuat ya menteri keluar terlebih dahulu kawan. Selain untuk menekan kuda Disney, backup kuda yang Disney, backup pion, benteng ambil pion nanti ke depan, gajah siap keluar, rokade panjang. Akan memberikan keuntungan bagi hitam jika di posisi ini kalian memilih ambil kuda. Sudah tahu betul, sudah hafal betul variasi-variasi yang ada di posisi ini, jadi ya otomatis kawan gajah B5. Kemudian kuda E4. Di sini pion C pukul, pion D4 ancam gajah. Gajah mundur ke petak B6. Kuda C3 menantang pertukaran, ditolak rokade pilihan dari hitam, dan David Howell melanjutkan pengembangan perwira minor terakhirnya gajah E3. Perkuat petak D4. Ada gajah G4. Agar kuda ini tidak lagi mendukung petak D4 kawan. Ya kena pin di sini. Dan pion H3 terlebih dahulu. Gajah H5. Menteri C2 menghindari pin kawan. Mempersilahkan gajah sikat kuda. Tapi memilih gajah G6. Perkuat posisi kuda E4. Kalau sikat kuda langsung kawan. Di sini kalian bisa melanjutkan gajah ambil kuda C6 juga tak ada masalah, ataupun juga langsung ambil gajah ini kembali tak ada masalah. Mungkin kuda lari ke petak G5 ataupun melakukan pertukaran di sini ambil balik menggunakan pion untuk sementara juga tidak ada masalah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Cuma ya variasi ini terlihat akan memberikan sedikit keuntungan bagi putih dengan sepasang gajahnya sementara waktu. Oke kawan, di sini gajah G6, awas juga persiapan discover. Menteri ke petak B3, coba ingin rebut pion Disney. Nah, ada kuda ke E7 menghindari tekanan gajah, juga untuk mendukung pionnya. Rokade pendek baru dilakukan oleh David Howell pada langkah ke-14, pion C6. Perkuat rantai pion, juga usir gajah. Gajah mundur petak D3. Kuda F5 mengancam gajah gelap atau menekan pion yang Disney. Nah, di sini menteri ke C2 memberikan tekanan pada kuda di petak E4. Kuda caplok gajah E3, ambil balik oleh pion. Kemudian kuda ke G3, ancam benteng atau membuka tantangan pertukaran gajah terang. Diterima gajah pukul gajah G6. Ambil balik langsung dengan pion H. Kalau kalian ingin mendapatkan benteng, maka gajahnya akan punya kesempatan untuk ambil materi satu pion petak H7 Ya, ini akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Selanjutnya, raja bergeser ke petak H8 dan benteng ini langsung menempati lajur F. Tentu ini keuntungan bagi putih. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi gajah harus disikat terlebih dahulu, pion ambil gajah G6, baru benteng F2. Nah, Stockfish di sini menyarankan benteng C8 atau gajah ini direposisi kawan ke diagonal C7H2. Memilih dengan benteng E8. Stockfish menawarkan menteri D3, memilih dengan pion A4 untuk coba tekan gajah, mungkin diikuti dengan pion B4 terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang hentikan potensi pion B5. Gajah C8 sekarang, menteri B3, apakah nanti menawarkan pertukaran pion di sini kawan? Pion F6 menantang pertukaran, menteri mundur ke C2, mencoba rebut pion ini kawan, blokade dengan kuda F5, dan selanjutnya ada pion G4 untuk mengusir kuda, agar kuda tidak menjaga ya, bisa saja mundur ke petak E7 menjaga pion Disney. Tapi memilih korban kuda dengan pion F pukul pion E5, diterima pion G ambil kuda F4. Pion E4 terlebih dahulu, blokade jalur ini kawan, ancam kuda. Kuda lari ke petak E1 ataupun ke petak H2 juga bagus. Dan menteri keluar mencoba merebut pion ini. Nah, di sini kuda lompat ke petak E2 dari David Howell. Di posisi ini putih terlihat untung kawan, unggul kawan dengan unggul perwira tentunya. Walaupun pion ini juga cukup riskan. Stockfish menawarkan di sini kawan dengan pion F6. Ambil. Nah, kalian bisa melanjutkan pertahankan posisi pion kalian. Atau mungkin kalian tertarik untuk mempertahankan pion terlebih dahulu. Saya rasa juga ya masih cukup lazim kawan. Normal angka seperti ini. Mungkin menteri akan petak G5 skak. Nah, kuda bisa blokade di sini yang terkuat untuk juga jaga pion ini kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak E2. Menteri ambil pion H3 dan pion pukul pion merupakan langkah yang normal kawan di sini, tapi memilih langkah menteri D2 untuk menjaga pion E3-nya dari ancaman menteri. Kemudian di sini gajah C7 untuk mendukung serangan kawan di diagonal C7H2. Baru sekarang pion F pukul pion G6,
ada benteng E6. Coba rebut pion dan skak kawan. Posisi hitam posisinya lebih bagus walaupun sudah kehilangan kuda di sini. Posisi Raja Putih sangat telanjang kawan, walaupun ada perwira mayor, 2 perwira minor, 2 kuda plus dukungan menteri, tapi telanjang membuat kita akan ditekan. Oke, kuda F4 di sini, garbu benteng, garbu menteri langsung dicaplok, ambil balik oleh benteng. Kemudian ada benteng ambil pion G6 skak, blokade dengan kuda. Benteng H6, awas ancaman di baris kedua, baris pertama. Nah, stopwatch menyarankan langsung bergerak ke peta F2 saja kawan, tapi memilih dengan langkah keluarkan benteng satunya, benteng AF1. Menteri H2 skak, raja bergeser, diikuti benteng G6, tekan kuda di sini, backup dengan benteng G1, kemudian ada benteng F8. Dalam kontrol waktu yang begitu banyak 24 menit, menghabiskan waktu sekitar 2 menit lebih, geser benteng, menantang pertukaran. Apa langkah terkuatnya? Yang terkuat benteng ini ke peta G3. Apa idenya? Ya mungkin ke sini kawan. Itulah idenya nanti. Kalian mau ngapain di sini? Stopwatch menyarankan menteri ke peta E1. Kalian bisa juga ikuti dengan pion G5 untuk usir benteng ini. Benteng mau bergerak kemana? Ke peta F6K untuk melakukan ancaman. Baru kalian ikuti dengan benteng F8. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Memilih langsung benteng F8. Benteng pukul benteng, ambil balik. Sekarang posisi permainan dalam posisi level. Memang putih unggul 1 kuda kawan di sini, tapi dia kehilangan 2 pion dan posisi rajanya pun dalam posisi tertekan. Lanjut, menteri keluar ke peta B4. Coba rebut pion di sini, berharap raja naik dan bisa mendapatkan tempo ambil pion kawan. Raja bergeser ke peta G8. Raja F1 terlebih dahulu untuk menghindari pin. Benteng F6 skak, blokade dengan kuda kawan Jami. Nah di sini menteri H3 skak. Raja bergeser ke peta E3, lindungi pion. Ternyata langkah blunder, kesalahan kawan. Blokade dengan benteng G2, walaupun di sini menteri bisa ambil pion dan posisi kuda dalam posisi terancam. Memang untuk mempertahankan pion ini sebetulnya menurut kita ini langkah logis kalian ya, agar kuda ini tidak jatuh. Tapi langkah terbaiknya dengan benteng, menteri ambil pion E3. Nah, di sini kalian bisa korban benteng kawan. Kelanjutannya seperti itu. Tapi kontrol waktu dari David Howell ini hanya tersisa 1 menitan kawan. Untuk mengkalkulasi langkah seperti ini rasanya kok mustahil ya. Nah, raja ambil benteng, kalian ikuti skak di sini kawan. Apakah blokade di sini? Ya, skaknya berulang-ulang nanti kawan, bisa remis. Tapi dalam kontrol waktu yang sangat sempit kawan, tidak yakin melakukan langkah seperti itu. Jadi David Howell memilih langkah yang normal saja, mendekati pionnya, jaga pionnya. Kemudian menteri F3 skak, raja bergeser, sikat kuda kawan, ambil balik. Menteri F2 skak, benteng jatuh. Sekarang komposisi perwira kembali seimbang. Yang menjadi masalah adalah komposisi pion, di mana hitam unggul 2 pion untuk sementara, tapi sekarang selisihnya tinggal 1 pion lagi kawan. Cuma masalahnya di sini kawan, pergerakan menteri hitam ini mempunyai tempo yang lebih cepat untuk menyerang raja putih. Bergeser ke peta B3, skak lagi menteri C4. Raja bergeser ke A3, menteri ambil pion D4, menteri putih ambil pion C6. Kemudian raja F7, menteri D7 skak, raja F6, skak lagi, bergerak naik ke peta F5, skak lagi, mundur ke peta E6, skak lagi. David Howell terus menerus untuk melakukan skak-skak kawan, karena terlihat sulit untuk mendapatkan kemenangan, dimana hitam mempunyai 2 pion bebas yang sangat leluasa kawan. Pion putih di lajur F masih bisa dihentikan dengan pion G hitam. Sudah tidak mungkin lagi secara kalkulasi di atas papan seperti ini hitam dapat dipastikan bisa menang. Oleh karena itulah mencoba melakukan skak-skak yang berulang kawan. Raja hitam bergeser ke peta C5 sekarang. Nah, di sini sudah tidak ada skak lagi kawan, karena menteri berada di ruang terang, raja berada di ruang gelap, sudah tidak bisa melakukan skak di arah horizontal ataupun vertikal ataupun diagonal apalagi. Nah, di sini menteri bergerak ke peta E8, skak kawan peta B4, mundur ke peta A2. Nah, raja hitam bergerak ke peta C4 sekarang. Skak peta C6, bergerak ke peta D4, menteri mundur ke peta D7.
Menteri C4 skak, blokade dengan pion B3, skak petak C2, naik ke petak A3, kemudian skak petak C5, mundur ke petak A2, raja bergerak ke petak D3 untuk mendukung pionnya kawan di sini. Dan juga sedikit demi sedikit lah. Menteri ambil pion G7 berharap pada pion bebasnya kawan. Mungkin pion E3 ini juga bertujuan untuk blokade, tidak mempunyai tempo pada area horizontal kawan. Menteri bergerak ke G1, raja D2, menteri G5, pion E2, dan pion F5, menteri E3 menantang pertukaran kawan, ditolak menteri ke petak G2 untuk pin pion di sini. Nah, raja petak C1, pion F6, menteri D2 skak, raja A3, menteri B2, dan akhirnya David Howell menyerah di langkah ke-65. Apabila dilanjutkan, ya raja ini akan kena tempo skak kawan, sekaligus pion bisa promosi dan seterusnya. Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi. 4 langkah berikutnya skak mat. Silakan kalian cari sendiri kawan kombinasinya itu. Sungguh terlalu kalau kalian ingin admin yang skak mat raja putu ini. Sungguh terlalu. Oke, itulah kawan permainan dari David Howell yang cukup menarik walaupun kalah oleh lawannya. Apalagi lawannya adalah seorang international master kawan. Tapi ide-ide pembukaannya itulah yang bisa menjadi bahan belajar kita kawan. Bukan masalah siapa yang main ataupun bagaimana endingnya, tapi bagaimana di tahap pembukaan itu yang menurut admin lebih menarik untuk bisa kita kuasai. Membentuk bangunan permainan, bagaimana cara menyerang, mempersiapkan diri, mempertahankan diri di awal pembukaan, itu menurut admin pondasi permainan kita. Daripada endingnya seperti apa, itu ya tergantung nanti bentuk bangunan kalian yang bisa mempengaruhi permainan middle game ataupun end game. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa jadi bahan referensi kalian di pembukaan Gyujo Piano, serangan pusat kawan, atau Greco Gambitnya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jempol kalian, jari kalian tidak hanya untuk ya geser-geser saja kawan. Subscribe warna merah itu kalian tekan biar menjadi abu-abu, atau jempol itu kalian tekan. Tapi untuk donasinya kalian tahan, silahkan kalian donasikan kepada yang lebih membutuhkan. Oke, terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.